daftar 6 anggota TNI yang bergabung dengan KKB Papua. 2 orang telah ditangkap. Berikut ini daftar personel TNI yang telah bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. TNI telah menangkap 2 anggota KKB yang merupakan ex personel TNI pada Rabu 31 Mei 2023. 2 anggota KKB Papua itu adalah MK dan TK. Kops Satgas Damai Kartens Kombes Faizal Ramadhani mengungkapkan 1 di antara 2 anggota KKB Papua yang diamankan adalah ex prajurit TNI. Mengamankan 2 orang pada saat kejadian kontak tembak di Nogolait, ungkap Faizal Rabu. Bergabung anggota TNI dengan KKB Papua bukanlah hal baru, dirangkum tribunnews.com. Berikut ini 6 prajurit TNI yang membelot dan beralih ke KKB Papua. 1. Lucky Yamatuan alias Lukius. Lucky Yamatuan alias Lukius sudah bergabung dengan KKB Papua sejak Februari 2021 ketika ia menghilang dari tempatnya bertugas. Bergabung Lukius dengan KKB ini disampaikan oleh juru bicara organisasi Papua Merdeka UPM Sebi Sambom. Ada seseorang prajurit TNI yang telah bergabung dengan TPNPB sejak Februari lalu dan saat ini bersama pasukan TPNPB Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, ungkap Sebi lewat pesan singkat Jumat 16 April 2023. Menurut Sebi, Lukius bergabung dengan KKB Papua atas kesadarannya sendiri. Ia menambahkan Lukius telah menyerang tempat bertugas pos TNI di Bulapa saat awal bergabung dengan KKB Papua. Sebi menyebut Lukius berhasil menembak 3 prajurit TNI dalam serangan itu. Lucky Matuan, mantan anggota TNI yang bergabung dengan TPNPB, bertugas di pos TNI Bulapa, Kabupaten Intan Jaya. Bahkan dia juga menyerang pos TNI Bulapa, ujar Sebi. Aksi pengkhianatan yang dilakukan Lukius juga telah dibenarkan Jenderal Prun TNI Andika Perkasa saat masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat KSAD. Andika mengatakan Lukius yang berpangkat Pratu sudah terdeteksi bergabung dengan KKB sejak Februari 2021 ketika meninggalkan pos tempatnya berjaga. Sebetulnya terdeteksi bergabung KKB pada bulan Februari yang lalu di mana dia meninggalkan pos, terang Andika Perkasa Selasa. Sebelum bertugas di Papua, Lukius yang lahir di Wamena ditempatkan di Jawa Tengah. Dia berusia 24 tahun, lahir dan besar di Wamena, ditempatkan setelah bertugas di salah satu batalion infanteri di Jawa Tengah, ujar Andika. 2. Yutam Bwigangge. Yutam Bwigangge juga bergabung dengan KKB Papua setelah menghilang dari tempat bertugas di Kompise Senggi, Kabupaten Kirom, Papua. Ia kabur membawa 1 pucuk senjata SS-2 6 pada Jumat 17 Desember 2021 sore pukul 17.00 WIT saat melaksanakan tugas jaga. Prada Yutam Bwigangge diketahui tidak hadir tanpa keterangan dari kesatuan pada hari Jumat 17 Desember 2021 pukul 17.00 WIT. Ia membawa senjata 1 pucuk SS-2 V1 bertempat di Mayonif 756 WMS Kabupaten Kirom, ujar Kolonel Infaksa Erlangga saat itu menjabat sebagai Kapendam 18 Cendrawasih melalui keterangan tertulis Senin 20 Desember 2021. Sama seperti Lukius, Yutam juga putra asli Papua yang lahir di Doga pada 24 Mei 1999. Kabar terbaru menyebut Yutam Bwigangge kini telah menjadi pimpinan sebuah KKB Papua di wilayah Doga. Pada 26 Mei 2023, lalu KKB pimpinan Yutam menyerang aparat TNI Polri yang sedang patroli di Kampung Nonggolait.
dan menyebabkan terjadi kontak tembak. Dikutip dari Tribun Papua, aksi serupa kembali terjadi pada 29 Mei 2023 dan menyebabkan 162 warga kampung Nonggolait mengungsi di Kota Kenyam. Meski terbilang pendatang di KKB Papua, sosok Yotam disebut-sebut ditakuti Egyanus Kogoya. Sebagai informasi, Egyanus juga terkenal sebagai pimpinan KKB di Doga yang kejam. Kapolres Duga AKBP Leo Alexander Penelawan mengungkapkan Yotam dan Egyanus awalnya sempat bekerja sama, namun setelah itu Egyanus dan Yotam berpisah membentuk kelompok masing-masing. Sekarang Yotam ini jalan sama Army Tabuni dan Waryambo, ungkap Rio. Dikutip dari kompas.com. Ketiga, Chef Javed Rumankurem. Mantan anggota Kostrad Chef Javed Rumankurem resmi bergabung dengan KKB Papua pada tahun 1970-an. Dilansir surya.co.id, ia bahkan diangkat menjadi pimpinan tertinggi organisasi Papua Merdeka (UPM). Chef Rumankurem disebut bergabung dengan KKB Papua lantaran tidak puas pada pemerintah Indonesia. Sebelum bergabung dengan KKB Papua, Rumankurem adalah anggota TNI. Ia pernah menjalani pendidikan di Sekolah Calon Perwira di Bandung tahun 1967. Ayah Rumankurem, Mayor Tituler TNI AD Lukas Rumankurem, adalah tokoh yang ikut memperjuangkan Irian Barat menjadi bagian Indonesia. Sang ayah pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung di era Presiden RI Soekarno. 4. Senat Sol alias Aniznias Yalak. Senat Sol adalah mantan anggota TNI yang melarikan diri usai terlibat jual beli amunisi dengan KKB Papua di Mimika pada 2018. Ia merupakan aktor utama pembunuhan staf Komisi Pemilihan Umum KPU Yakuhimo pada Agustus 2020. Juga pembunuhan 2 personel TNI di Yakuhimo pada Mei 2021.